Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang telah kami rangkum ke dalam 4 video pembelajaran. Nah, presentasi ini akan membahas yang pertama adalah introduction, kedua adalah computer system organization, ketiga adalah computer system arsitektur, keempat adalah operating system struktur, kelima adalah operating system operation, keenam ada memory management, dan yang ketujuh ada proses manajemen. Harapannya melalui penyampaian ini materi dapat lebih mudah dipahami. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medsa Maulida Aprilianti yang berNIM 240160121057 dari kelas 3D. Yang pertama yaitu ada pengantar sistem operasi, ada konsep, ada struktur, proses, tree, dan penjadwalan CPU, virtual mesin atau mesin virtual, manajemen memori, proses manajemen. Apa itu sistem operasi? Definisinya itu sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Tujuan utamanya ada menyediakan lingkungan di mana pengguna dapat menjalankan program, membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan, menggunakan perangkat keras komputer secara efisien. Peran gada Peran gada sistem operasi yaitu sebagai penyedia layanan abstrak view, yaitu menyediakan layanan yang menyederhanakan pemrograman seperti eksekusi program, operasi input-output, dan deteksi error. Sebagai yang selanjutnya yaitu sebagai manajemen sumber daya atau research manager, mengelola sumber daya perangkat keras atau CPU, memori input-output, dan mengalokasikannya ke program yang membutuhkan secara adil dan efisien. Komponen utama sistem operasi yaitu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, dan manajemen penyimpanan sekunder atau disk. Yang selanjutnya yaitu ada layanan utama sistem operasi untuk pengguna. Yang pertama eksekusi program yang memuat program ke memori dan menjalankannya. Yang kedua operasi input-output menyediakan cara membaca atau menulis ke perangkat input-output. Yang selanjutnya yaitu manipulasi file sistem, membuat, menghapus, membaca, dan menulis file. Yang selanjutnya yaitu komunikasi pertukaran informasi antara proses. Yang terakhir yaitu deteksi error, menangani error hardware, input output atau program. Yang selanjutnya ada sistem call. Definisinya yaitu antarmuka yang disediakan sistem operasi untuk program yang sedang dijalankan. Programnya yaitu meminta layanan kernel. Contohnya, membaca file, program memanggil sistem call, sistem operasi mengambil data. Yang selanjutnya ada parameter sistem call, ada nama file, alamat memori untuk menyimpan data, jumlah data yang ingin dibaca. Ada struktur sistem operasi. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Contohnya MS-DOS, tidak ada pemisahan jelas antara modul. Jika ada crash, sistem operasi bisa ikut crash. Yang kedua ada struktur berlapis. Sistem operasi terdiri dari lapis-lapisan. Yang pertama ada hardware, lapisan bawah, lapisan atas, user interface. Modular namun lambat karena banyak lapisan. Yang ketiga ada microkernel, memindahkan layanan dari kernel ke user mode. Kernel hanya berisi fungsi dasar, lebih aman dan mudah dikembangkan. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi, terdiri dari program counter, stack, dan data section. PCB atau Process Control Block. Kartu identitas proses berisi status proses, program counter, register CPU, info penjadwalan, dan info manajemen memori.
Status memori yaitu ada new, proses dibuat, ready, menunggu giliran CPU, running, instruksi dieksekusi, waiting, menunggu input dan output, terminate, proses selesai. Ada penjadwalan proses, tujuannya yaitu memaksimalkan penggunaan CPU. Dan yang selanjutnya ada queue dalam penjadwalan. Ada 3 queue, yaitu job queue, ready queue, device queue. Dan saja ada scheduler, long term scheduler, yaitu memilih job untuk masuk memori. Yang kedua yaitu short term scheduler, memilih proses untuk CPU. Yang ketiga yaitu medium term scheduler, yaitu swapping ke disk. Apa itu thread? Thread yaitu unit dasar eksekusi CPU. Proses dapat memiliki banyak thread. Thread terbagi dari address space, code, data. Thread memiliki sendiri, yaitu program counter, register, dan stack. Keuntungan thread yaitu responsif, berbagi sumber daya, dan efisien. Konsep penjalan CPU yaitu CPU input output burst cycle, siklus pergantian CPU burst and input output burst. Primitif versus non-primitif. Non-primitif yaitu proses tidak diinterupsi. Primitif yaitu sistem operasi dapat menghentikan proses. Kriteria penjadwalan CPU utilization, menjaga CPU sibuk. Throughput, jumlah proses selesai per waktu. Turnaround time, waktu dari masuk hingga selesai. Waiting time, waktu di ready queue. Response time, yaitu waktu hingga respons pertama. Tujuannya yaitu memaksimalkan throughput dan utilisasi, meminimalkan waktu tunggu. Algoritma penjadwalan yang pertama yaitu FCFS, non-primitif, kelemahannya yaitu convoy effect. SGF, proses dengan CPU burst terpendek dieksekusi dulu, optimal secara teori. SRTP, yaitu primitive version. Yang kedua ada algoritma yang selanjutnya yaitu priority scheduling, bisa primitif atau non-primitif. Yang kelemahannya yaitu starvation, solusinya adalah aging. Round robin yaitu primitif, quantum time 10-100 ms, adil dan responsif. Komunikasi antar proses yaitu independent proses tidak mempengaruhi proses lain, kooperatif proses saling mempengaruhi. Yang selanjutnya ada dua model EPC. Yang pertama shared memory, area memori bersama, sangat cepat dan sinkronisasi diperlukan. Yang kedua yaitu message passing, send atau message, refresh atau message, cocok untuk sistem terdistribusi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Krisna Febriansyah dari kelompok 2 Sistem Operasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur sistem komputer serta operating system struktur. Komputer sistem arsitektur, yang pertama ada single processor system. Sistem ini hanya memiliki satu CPU utama yang bertugas menjalankan instruksi umum. Karakteristiknya, CPU tunggal menangani semua proses dan operasi komputer. Memiliki perangkat tambahan seperti controller disk atau GPU. Namun, perangkat ini hanya menangani tugas khusus, bukan eksekusi instruksi umum. Strukturnya cukup sederhana, mudah dirancang dan diimplementasikan. Kelebihannya tentu biaya produksi dan perawatan rendah. Arsitektur juga stabil, umum digunakan pada PC, laptop, embedded device. Kekurangannya, performanya terbatas, tidak cocok untuk komputasi berat seperti server yang besar.
Poin penting tambahan, semua proses harus berbagi satu CPU. Multitasking dilakukan melalui team slicing. Cocok untuk penggunaan individu, bukan untuk environment dengan beban yang berat. Yang kedua ada multiprocessor system. Sistem ini memiliki 2 atau lebih CPU yang saling bekerja sama dalam satu komputer yang sama. Karakteristiknya, CPU berbagi monitor, clock bus, dan perangkat lainnya. Mampu menjalankan proses secara paralel, digunakan pada server, mainframe, dan superkomputer. Keuntungan utamanya ada, yang pertama ada increased throughput. Semakin banyak CPU, tentu semakin tinggi juga jumlah instruksi yang dapat diproses, tapi performa tentu meningkat secara signifikan. Yang kedua ada economy of scale, lebih murah menggunakan satu mesin menggunakan satu mesin multiprosesor dibanding banyak mesin single core. Yang ketiga ada increased reliability. Jika satu CPU gagal, CPU lain tetap dapat bekerja. Artinya, jika ada salah satu CPU yang gagal, tidak mempengaruhi CPU yang lain. Sistem tentunya lebih stabil. Jenis multiprosesor, di sini ada 2. Yang pertama ada symmetric multiprocessing. Semua CPU setara. Setiap CPU dapat menjalankan setiap proses dan berbagi memori yang sama. Biasanya digunakan pada Linux modern, Windows Server, dan macOS. Yang kedua ada asymmetric multiprocessing. Ada CPU master yang mengatur sistem. CPU lain menjalankan tugas tertentu yang ditugaskan master. Tentunya lebih mudah untuk diimplementasikan, tetapi kurang fleksibel dibanding symmetric multiprocessing. Yang C, sekarang ada clustered system. Cluster adalah sekelompok komputer atau node yang terhubung melalui jaringan dan bekerja sebagai satu sistem. Tujuan utamanya tentu high availability. Sistem tetap berjalan meski ada node yang gagal. Jadi, jika salah satu ada node yang gagal, sistem tetap berjalan. Yang kedua ada high performance. Pekerjaan dapat dibagi ke banyak node. Yang ketiga ada load balancing, beban kerja disebar secara merata. Jenis clustering, yang pertama ada asymmetric clustering. Jadi apabila satu node aktif, yang lain tentu standby. Node standby mengambil alih jika node aktif gagal. Biasanya dipakai pada database atau aplikasi kritis. Yang kedua ada symmetric clustering. Jika semua node aktif, node saling memonitor satu sama lain. Beban kerja juga dibagi-bagi, jadi tentu lebih efisien daripada mode asimetrik. Multiprogramming dan multitasking. Yang pertama, multiprogramming. Konsep utamanya, CPU tidak boleh menganggur. Beberapa job disimpan dalam memori, dan OS memilih job yang siap dijalankan. Fungsinya tentu meningkatkan CPU utilization dan digunakan pada sistem batch yang tradisional. Cara kerjanya, OS menyimpan banyak job dalam job pool. Jika job berjalan menunggu input-output, CPU segera dialihkan ke job yang lain. Yang kedua ada time sharing atau multitasking. Time sharing adalah pengembangan dari multiprogramming. Ciri khasnya, CPU bergantian menjalankan banyak proses dalam waktu yang sangat cepat. Perpindahan antar proses juga dilakukan melalui context switching dan juga mendukung banyak user secara interaktif. Kelebihannya tentu respon cepat bagi user dan juga mendukung kerja multi-user seperti terminal pada Unix. Operating System Service juga menyediakan berbagai layanan dasar untuk menjalankan program dan mengelola sistem. Yang pertama ada User Interface atau UI, yang kedua ada Program Execution, yang ketiga ada Input-Output Operation, yang keempat ada File Manipulation, yang kelima ada Error Detection, yang terakhir ada Communication seperti IPC dan networking. Setiap layanan ini dibutuhkan agar komputer dapat berjalan secara stabil, aman, dan juga efisien. Layanan tambahan termasuk resource allocation, accounting, dan protection dan security. Lanjut ke materi berikutnya, ada operating system struktur. Yang pertama ada user operating system interface, ada command line interface atau CLI, memungkinkan pengguna mengetikkan perintah langsung ke sistem. Ciri khasnya sangat fleksibel dan cepat. Memungkinkan scripting dan automation digunakan oleh admin sistem, developer, dan juga programmer. Contoh
Contohnya seperti SH, CSH, BAS, H, dan yang terakhir ada KSH. Dan di sini juga ada Graphical User Interface atau biasa disebut GUI, antarmuka grafis menggunakan ikon, jendela, menu, dan tombol. Kelebihannya tentu mudah untuk digunakan, tidak perlu ingat banyak perintah, dan juga cocok untuk penggunaan umum. Contohnya seperti Windows, macOS, dan juga desktop Linux. Sistem calls adalah fungsi yang digunakan program untuk meminta layanan OS. Fungsi utamanya mengontrol proses, mengelola file, mengakses perangkat, berkomunikasi antar proses, dan juga mengelola informasi sistem. Mengapa dibutuhkan sistem call? Program ini tidak boleh langsung mengakses hardware karena sangat bahaya. Sistem call menyediakan akses aman ke kernel. Kategori sistem call yang pertama ada process control, file manipulation, device management, information maintenance, dan yang terakhir ada communication. Sistem program mendukung pengguna dan developer dalam menggunakan komputer. Contohnya seperti manajemen file, informasi status, editor text, compiler, dan assembler, loading dan executor, dan juga komunikasi jaringan. Fungsinya untuk menyediakan lingkungan lengkap untuk menjalankan aplikasi dan juga memudahkan administrasi sistem. Operasi sistem desain dan implementation, tujuannya untuk desain OS. Yang pertama ada user goals, tentunya mudah untuk digunakan, cepat dan juga aman. Yang kedua ada system goals, mudah dirancang, efisien dan juga fleksibel. Polisi dan mekanisme. Polisi adalah apa yang harus dilakukan, sedangkan mekanis adalah bagaimana melakukannya. Memisahkan keduanya membuat OS mudah untuk dikembangkan dan disesuaikan. Pengimplementasian OS lama biasanya menggunakan assembly, dan sementara OS yang modern sudah menggunakan bahasa C atau C++. Tentunya lebih mudah dipindahkan ke arsitektur yang lain. Struktur operating system, yang pertama ada simple struktur, tidak modular, fungsi OS juga bercampur, contohnya MS-DOS, dan mudah dibuat tapi sulit untuk diperluas. Yang kedua ada monolithic struktur, semua fungsi OS dalam satu unit besar, contohnya Unix awal, performanya tentu tinggi, namun pemeliharaannya tentu sangat juga sulit. Yang ketiga ada layered struktur, OS dibagi menjadi beberapa layer bertingkat, layer bawah hardware layer atau user interface. Modular tentu mudah dikelola dan diuji. Yang keempat ada microkernel, menghilangkan fungsi non-esensial dari kernel. Kernel hanya menangani komunikasi antar proses, memori penjadwalan. Fungsi lain berjalan di user mode, tentunya lebih aman dan juga stabil. Yang kelima ada modules, kernel dapat dimodifikasi dengan modul tambahan, digunakan pada Linux modern. Tentu juga fleksibel, efisien, dan juga mudah dikembangkan. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih. Selamat datang pada bagian penjelasan yang akan diisi oleh saya, Genta Raifat Hidayatullah, tentu dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual machine. Apa itu virtual machine? Mari kita dengarkan dengan seksama. Apa sih virtual machine itu? Ide utama mengabstraksikan perangkat keras atau hardware dari satu komputer fisik. Tujuannya membagi hardware tunggal menjadi beberapa lingkungan eksekusi atau execution environment yang berbeda. Hasil menciptakan ilusi seolah-olah setiap lingkungan tersebut adalah komputer pribadi yang independen. Nah, analoginya itu mirip dengan virtual reality atau VR, yang dimana suatu yang tidak nyata secara fisik tetapi dibuat agar senyata mungkin. Jadi gini, virtual machine itu singkatnya gimana kita membuat satu perangkat keras, ya perangkat keras seperti PC atau laptop ini itu menjadi bisa mengoperasikan banyak OS.
atau banyak operating system. Tujuannya ya agar kita bisa, pertama mungkin pembelajaran, kedua adalah merasakan gitu. Pembelajaran kedua adalah experience, ketiga itu fleksibilitas. Jadi kita mau ke OS mana, kita tinggal nyalain OS itu di dalam satu perangkat keras. Kita lanjut. Oke. Model sistem. Nah, ada dua model, yaitu ada non-virtual dan virtual. Nah, non-virtual itu sederhana. Dia proses, lalu ke kernel OS, lalu ke hardware. Dan di sana hanya mengajarkan satu OS, hanya menggunakan satu OS untuk semua mengelola hardware. Sementara kalau virtual yaitu model B, itu alurnya adalah proses, lalu ke kernel GUIS, lalu ke VM atau virtual machine, lalu ke virtual machine implementation, host atau hypervisor, lalu baru ke hardware. Satu hardware fisik menjalankan beberapa VM, dan setiap VM memiliki kernel OS dan prosesnya sendiri. Contoh, OS fisiknya, OS dasarnya Windows. Software VM-nya atau hypervisornya atau software perantaranya itu bisa VMware atau VirtualBox. Nah, paling umum yang mana kalian gunain? Apakah VirtualBox atau VMware? Atau mungkin ada yang aplikasi virtual machine lain. Lalu ada OS tamu atau GUIS OS. Nah, ini tuh bisa banyak. Kita ibaratkan aja VM ya. Jadi VM ini, misal nih, kita bikin di dalam virtual machine itu VM1, VM2, VM3. VM1-nya misalnya Linux, VM2-nya misalnya Ubuntu, VM3-nya misalnya adalah Fedora, yang berjalan bersama di dalam satu OS dasar Windows. Jadi begitu. Kita lanjut. Implementasi mode eksekusi VM. Sistem fisik memiliki dua mode, yaitu user mode dan kernel mode. Otomatis juga yang virtual juga butuh dua benda ini, dua mode ini. Mode virtual user dan virtual kernel mode. Implementasi fisik. Software VM hypervisor berjalan pada physical kernel mode. Lalu mesin virtual atau GUIS OS itu berjalan pada physical user mode. Nah, implementasi virtualnya itu ada VM memiliki virtual user mode seperti yang tadi sudah saya bilang, virtual user mode untuk aplikasi GUIS, dan VM memiliki virtual kernel mode untuk kernel OS GUIS. Nah, artinya apa? Artinya di setiap dua benda ini itu penting. Yang pertama buat ngoperasiin si OS sendiri, dan operasi yang ada di dalam. Yang kedua itu ya untuk operasi yang ada di dalamnya. Penting. Kedua mode virtual ini itu berjalan dalam physical, artinya dalam user mode Windows yang asli. Maksudnya OS yang asli, OS yang sebenarnya, bukan OS GUIS seperti VM. Jadi begitu. Nah, tujuannya jelas, pengamanan. Jadi biar kagak ngeganggu gugat OS yang dasar, yang jadi GUIS itu kagak ngeganggu OS dasar, OS sebenarnya gitu.
Operating System Generation atau SysGen. Nah, ada pendekatan, yaitu pendekatan lama dan pendekatan modern. Pendekatan lama itu seperti apa sih? Jadi gini, biar gue jelasin. Pendekatan lama itu mendesain OS spesifik hanya untuk satu jenis mesin di satu lokasi. Artinya satu OS, satu mesin. Pendekatan modern itu OS dirancang agar fleksibel, bisa berjalan di berbagai kelas mesin dengan konfigurasi peripheral yang berbeda. Jadi OS modern itu dia dalamannya kudu gimana ya? Bisa dibilang dalamnya kudu sama. Dalamnya bisa beda-beda, campur aduk kayak gado-gado. Tapi tetap bisa. Contoh kayak PC. PC kan nggak selamanya satu pabrik. Tapi bisa banyak, RAM-nya Samsung, motherboardnya apa, itunya prosesornya apa, HDD atau itunya mungkin Kingston atau VGen gitu kan, HDD atau SSD-nya gitu kan, kita macam-macam. Jadi perangkat pendekatan OS modern itu bisa digunakan di banyak tempat gitu loh. OS modern itu bisa digunakan di banyak tempat dengan banyak daleman yang berbeda-beda, konfigurasi daleman yang beda-beda. Nah gitu. Terus SysGen itu sebuah proses untuk mengkonfigurasi atau membangkitkan OS agar sesuai dengan hardware spesifik di lokasi tersebut. Nah, SysGen ini ada di OS modern. Informasi yang dibutuhkan SysGen ini ada CPU-nya apa yang digunain, terus berapa RAM yang disediakan. Jadi informasi yang dibutuhkan dalam SysGen itu ada CPU apa yang digunakan, perangkat berapa banyak memori yang tersedia, perangkat atau device apa yang tersedia, opsi OS apa yang diinginkan oleh fitur, opsi OS apa saja yang diinginkan. Jadi si SysGen ini itu dia bakal kayak semacam lu CPU lu apa yang digunain, RAM lu berapa, perangkat atau device yang apa aja yang tersedia di dalamnya. Nah, terus oke, udah dapat semuanya, nih gua kasih saran OS apa yang cocok. Nah gitu. Lalu ada sistem boot. Sistem boot ini, booting itu adalah prosedur untuk memulai komputer dengan cara kernel atau inti sistem operasi ke dalam memuat kernel atau inti sistem operasi ke dalam memori. Nah, bootstrap, lalu ada bootstrap program atau bootstrap loader, program kecil yang tugasnya adalah mencari lokasi kernel. Loh, kenapa? Karena gini, kalau misalnya PC dalam keadaan mati, itu nggak nyimpan apa-apa. Nggak nyimpan apa-apa. Terus yang nyimpan siapa? Data untuk itu, data untuk booting ROM. Nah, terus ada lokasi bootstrap. Program ini disimpan, program tadi tuh yang bootstrap ini, program kecil itu disimpan di dalam ROM. ROM juga dikenal sebagai firmware. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke proses booting. Biasa. Kita masuk ke proses booting. Proses booting itu ada beberapa tahapan dan mereka ya
seperti gini. Pertama, komputer dinyalain. Oke, terus program bootstrap kecil di ROM dieksekusi. Program bootstrap ini mencari dan memuat program bootstrap yang lebih besar. Jadi yang kecil memuat lagi program bootstrap yang lebih besar. Biasanya dari boot sektor di dalam disk. Oke, terus program bootstrap penuh ini kemudian mencari file di file kernel sistem operasi di dalam file sistem disk. Oke, terus ada kernel dimuat atau di-load dari disk ke dalam memori utama. Siapa? RAM. Nah, terus bootstrap menjalankan atau memulai eksekusi kernel. Pada titik ini, sistem operasi mengambil alih dan sistem dianggap telah running atau berjalan. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang virtual machine. Oke, kita masuk ke sesi manajemen memori. Manajemen memori. Apa sih manajemen memori itu? Manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi yang mengelola hierarki memori. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah membuat penggunaan memori menjadi lebih efisien gitu. Fungsi utama manajer memori itu adalah pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan bebas. Kedua, mengalokasikan memori kepada proses. Ketiga, mendealokasikan memori proses. Terus yang keempat itu adalah mengelola swapping. Mengelola swapping atau paging antara memori dan disk. Jadi begitu. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori itu ada beberapa macam. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam. Nah, yang pertama itu adalah RAM. RAM itu apa sih? RAM itu adalah tempat menampung proses, data, dan instruksi sebelum dan selama eksekusi. Bersifat volatil. Memori tetap atau ROM. Nah, bersifat non-volatil. Varian ini ada beberapa varian, yaitu ada PROM, EPROM, EEPROM. Lalu ada cache memori, kapasitasnya kecil tapi kecepatannya tinggi, yang menyimpan data yang sering diakses. Lalu ada memori dukung, contohnya kayak hard disk dan floppy. Lalu ada CD. Nah, berarti SSD atau segala macam itu disebut memori pendukung. Digunakan sebagai memori semu atau virtual memory. Nah, konsep alamat memori itu ada alamat mutlak. Alamat mutlak ini adalah alamat nyata di memori kerja. Dia sifatnya tetap. Lalu ada alamat relatif. Itu adalah alamat yang digunakan program. Lalu ada relokasi. Relokasi itu adalah proses pengubahan alamat logika menjadi alamat fisik. Rumusnya adalah alamat fisik sama dengan base atau alamat mut atau alamat pangkal, ya, alamat pangkal ditambah alamat relatif. Lalu ada strategi alokasi memori atau apa? Nah, di sini ada monoprogramming. Monoprogramming ini adalah satu proses yang berjalan pada satu waktu. Multiprogramming atau partisi statis itu adalah memori dibagi menjadi partisi tetap. Ukurannya bisa sama, bisa beda. Dapat memakai satu antaian atau banyak antaian gitu. Lalu ada lokasi dinamis dan fragmentasi. Oke, partisi dinamis itu ukuran dan lokasi partisinya berubah-ubah menggunakan swapping, menimbulkan lubang atau hole.
Pemadatan atau compaction itu menggabungkan lubang-lubang kecil menjadi satu lubang besar. Nah, fragmentasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu sisa memori dalam partisi yang tidak dapat dipakai. Lalu eksternal itu adalah memori bebas terpecah kecil-kecil. Nah, di sini mungkin lu pada bingung, biar gue jelasin. Kita masuk sesi yapping sebentar. Nah, kita masuk ke sesi yapping sebentar, karena buat gue jelasin biar lu pada lebih jelas tentang apa yang gue omongin tadi. Yaitu adalah pertama, jenis-jenis memori. Tadi gue bilang kan, memori itu tempat pemrosesan data. Betul, memang. Dan sifatnya volatil. Kalian tahu arti volatil nggak sih? Volatil itu adalah dia butuh listrik. Simpelnya dia butuh listrik untuk bekerja. Kalau nggak ada listrik dia nggak bisa kerja. Dan datanya bakalan nguap, hilang. Terus apa sih? Di situ kan ada kata bebas. Nah, bebas itu artinya adalah dapat diisi dan dibaca. Jadi SIARM ini bisa diisi dan dibaca gitu. Nah, bedanya sama ROM ini hanya bisa membaca, memori yang hanya bisa dibaca, nggak bisa diisi gitu. Sifatnya non volatil, artinya apa? Dia tidak butuh listrik. Jadi lu mau ada listrik mau kagak, dia bakalan tetap bisa nyimpen data gitu loh. Contohnya apa? BIOS. Nah, gitu. Cache atau memori. Nah, cache memori itu berkapasitas sangat kecil, namun kecepatannya tinggi. Fungsinya apa? Oh jelas, fungsinya sebagai jembatan antara CPU dan RAM. Jadi dia si CPU ini kalau dia ada data, data yang sama, dia nggak perlu nunggu lama-lama buat ngambil RAM dulu. Jadi mempercepat pemrosesan gitu. Itu cache. Lalu ada memori dukung. Nah, memori dukung ini yang tadi gue bilang, contohnya kayak hard disk, SSD, CD, floppy. Nah, itu memori pendukung atau backing store. Digunakan untuk menyimpan data proses yang sedang tidak aktif. Jadi data-data yang nggak aktif tapi masih dibutuhin disimpan di situ. Fungsinya kayak gudang. Nah, lalu alamat memori di sini, alamat memori ini alamat mutlak. Dia tuh alamat mutlak. Alamat memori itu ada alamat mutlak ya. Pertama ada alamat mutlak. Dia alamat yang sebenarnya alamat fisik dari sel memori di dalam RAM. Alamat ini bersifat tetap, tadi gue bilang nggak bisa diganggu gugat. Terus ada alamat relatif. Alamat relatif ini adalah alamat yang digunakan oleh program atau programmer. Alamat ini dihitung relatif dari alamat awal. Contohnya, misalnya adalah alamat 0. Paham? Oke, terus kita relokasi. Relokasi itu kan tadi gue udah bilang, alamat mutlak itu sama dengan base atau pangkal ditambah relatif. Contohnya gimana? Gini, kalau alamat pangkalnya itu 14.200 ya, 14.200 ditambah dengan 327, maka alamat mutlaknya adalah 14.527 karena dua-duanya itu ditambahin. Nah, terus ada strategi penempatan memori. Penempatan memori tadi yang gue udah bilang itu ada monoprogramming. Nah, monoprogramming ini adalah sistem operasi jadul di mana hanya ada satu proses yang berjalan dalam satu waktu. Proses itu menguasai seluruh memori. Singkatnya gini, kalau misalnya lu ngelihat ada orang makan bakso, ada tipe orang yang makan bakso langsung ngok, itu monoprogramming. Itu orang monoprogramming. Karena apa? Itu data segede gitu, dia satu bakso langsung dimakan sama dia, mulutnya penuh gitu. Jadi nggak dikasih jatah buat yang lain gitu.
gua salah itu, sorry. Jadi gini, mode programming itu, lu misal makan satu bakso ukuran apapun, semua RAM itu tertuju pada bakso itu. Jadi misal lu makan di mulut, anggaplah mulut itu RAM. Lu makan bakso biasanya kan lu lengkapin sama topping-topping yang lainnya. Nah itu enggak, lu makan itu satu bakso itu mulut lu langsung penuh. Nah itu monoprogramming. Lalu ada multiprogramming, yaitu partisi statis atau tetap. Jadi ini itu program yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang disebut partisi. Ukurannya bisa beda, bisa sama. Proses yang akan masuk antri untuk mendapatkan partisi yang sesuai, kurang lebih seperti itu. Lalu ada partisi dinamis. Nah, ukuran dan jumlah partisi ini tidak tetap, jadi dia berubah-ubah, melainkan dibuat secara dinamis sesuai ukuran yang akan datang gitu. Nyesuaiin lah katakanlah. Menggunakan swapping, yang artinya apa? Pemindahan proses secara utuh dari memori utama ke dalam disk ketika tidak dipakai. Begitu pula sebaliknya. Terus ada fragmentasi. Fragmentasi itu apa, Bang? Oke, fragmentasi itu adalah timbulnya lubang-lubang atau ruang kosong di dalam memori yang tidak terpakai. Nah, fragmentasi kan tadi gue udah bilang ada dua, internal dan eksternal. Internal terjadi pada partisi statis. Nah, ini adalah sisa ruang di dalam sebuah partisi yang dialokasikan ke proses, tetapi ukurannya terlalu besar. Contohnya adalah proses 5K masuk ke dalam partisi 8K. Sisanya 3K kemana? Itu adalah disebutnya partisi fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada partisi dinamis. Nah, ini adalah lubang-lubang memori bebas yang letaknya tersebar, terpecah-pecah, mencar, tapi kecil-kecil. Nah, makanya ada yang disebut pemadatan atau compaction. Jadi lubang-lubang yang kecil-kecil itu disatuin, tek. Jadi lubangnya menjadi lubang yang besar gitu. Lalu kita lanjut pembahasannya. Lanjut kemana, Bang? Ya, kita lanjut ke memori maya atau virtual memory. Yang pertama ada Relay, yaitu adalah program yang dipecah menjadi bagian-bagian. Hanya bagian yang diperlukan yang dimuat. Lalu ada virtual memory, memberi ilusi memori besar. Lalu OS memindahkan bagian proses antara RAM dan disk. Implementasi, paging dan segmentasi. Konsep paging adalah alamat virtual dibagi ke dalam page. Paging adalah itu alamat virtual dibagi ke page. Memori fisik dibagi ke page frame. Lalu ada MMU, memetakan page ke page frame. Page table itu struktur data pemetaan. Lalu page fault itu terjadi page tidak ada di memori fisik, terjadi ketika page tidak ada di memori fisik. Lalu ada algoritma pergantian page. Itu ada optimal, itu mengganti page yang paling lama, tidak terpakai, tidak akan dipakai, tidak dapat diimplementasikan nyata. Lalu ada FIFO, mengganti page tertua, dapat mengalami anomali baladi. LRU,
menggantikan page yang paling lama dan tidak digunakan. Perakian LRU itu ada NRU menggunakan bit RNM, lalu second change atau clock. Modifikasi dari Vivo. Ada segmentasi. Memori dibagi berdasarkan cara pandang programmer. Setiap segmen memiliki ukuran variatif. Contoh, kode data global stack. Alamat segmentasi, nomor segmen, offset. Kelebihan, proteksi dan sharing yang mudah. Kekurangan, menimbulkan fragmentasi eksternal. Nah, kita lagi masuk ke masa Yeping. Biar gue jelasin dulu dari yang sebelumnya. Apa itu, Bang? Yaitu overlay. Oke. Overlay itu adalah teknik manual di mana programmer memecah program menjadi bagian-bagian yang disebut overlay. Tujuannya agar si program ini yang ukurannya lebih besar dari memori fisik tetap bisa berjalan gitu. Jadi gimana caranya kerjaan yang gede itu bisa tetap dikerjain sama RAM yang kecil gitu. Gimana caranya? Ya overlay di kecil-kecil gitu. Cara kerjanya hanya bagian program overlay yang sedang diperlukan saja yang dimuat ke daerah overlay di memori. Bagian lain disimpan di disk. Pembagian ini dilakukan manual oleh programmer. Itu. Terus konsep memori maya, virtual memory, yaitu definisinya itu sebuah teknik yang memberikan ilusi kepada proses seolah-olah ia memiliki memori yang sangat besar, ruang alamat virtual. Padahal memori fisiknya, RAM-nya adalah yang tersedia terbatas. Jadi ngasilin ilusi kalau misalnya, RAM-nya gede coy. Nah, gitu. Cara kerjanya, sistem operasi secara otomatis menyimpan bagian proses yang aktif digunakan di memori utama RAM. Dan sisanya disimpan di disk atau backing store. Implementasi itu dua cara utama adalah paging dan segmentasi. Nah, definisinya metode memori maya di mana alamat memori virtual dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut dengan page. Memori fisik dibagi menjadi blok-blok berukuran sama yang disebut dengan page frame. Nah, lalu ada MMU atau Memory Management Unit. Bukan manajer MU. Setiap chip perangkat keras yang tugasnya menerjemahkan atau memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Jadi fungsinya MMU ini dia menerjemahkan atau memetakan alamat virtual menjadi alamat fisik. Itu table page atau tabel page. Struktur data yang digunakan MMU untuk menyimpan pemetaan. Jadi setelah MMU itu memetakan atau menerjemahkan, disimpan di page table. Fungsinya sebagai indeks page nomor, misalnya page nomor 2 ada di frame nomor 6. Page nomor 3 ada di frame nomor 0 dan seterusnya. Terus ada page fault. Nah, page fault ini terjadi jika proses mengakses sebuah page yang data pemetaannya di tabel page itu ditandai nggak ada. Artinya
page tersebut masih ada di disk, belum dimuat ke dalam RAM. Ini adalah sebuah trap atau interupsi ke sistem operasi untuk mengambil page tersebut dari disk ke memori. Gitu caranya. Lalu algoritma penggantian page. Nah, page replacement dibutuhkan ketika page fault, tapi semua frame memori sudah penuh. OS harus mengganti satu page untuk dikorbankan. Algoritma yang pertama ada algoritma optimal, yaitu mengganti page yang baru akan digunakan lagi pada waktu paling lama di masa depan. Jadi nyimpan patch baru yang akan digunakan lagi pada waktu paling lama di masa depan. Terbaik tapi tidak bisa diimplementasikan. Dia bagus tapi nggak bisa diimplementasikan. NRU, not recently used, artinya mengganti page. NRU atau recently used, not recently used, artinya mengganti page yang tidak baru saja diakses atau not reference dan tidak dimodifikasi atau not modified menggunakan R dan M. FIFO atau first in first out. Penggantian page yang paling lama berada di memori pertama masuk. Yang mengganti page yang paling lama berada di memori yang pertama masuk sederhana tapi mengalami anomali Baladi. Baladi itu apa bang? Oke, itu menambahkan jumlah frame justru memperbanyak fault. Lalu ada second chance atau clock. Modifikasi FIFO jika page tertua ternyata pernah diakses, bit L sama dengan 1. Page itu diberi kesempatan kedua dan OS memeriksa page tertua berikutnya gitu. LRU atau least recently used, mengganti page yang paling lama tidak digunakan atau diakses. Performa sangat baik tetapi mengimplementasikannya sulit dan mahal. Itu kita lanjut ke segmentasi. Gue jelasin ke bagian segmentasi nih yang tadi terakhir kita bahas, yaitu adalah segmentasi, definisi metode memori maya di mana ruang alamat virtual dibagi menjadi unit-unit logis yang disebut segmen. Tidak seperti page yang ukurannya sama, setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda dan dapat diubah baik bertambah atau berkurang gitu. Contoh dari segmen itu ada kode program, tabel simbol, lalu ada stack dan data konstanta. Nah, alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu segmen dan offset. Kelebihan versus paging. Segmentasi lebih mudah untuk proteksi. Tetapi segmentasi lebih mudah untuk proteksi. Misalnya, segmen kode bisa di set read only. Segmentasi lebih mudah untuk sharing. Misalnya, shared library dipakai bersama gitu. Kekurangannya apa bang? Menimbulkan fragmentasi eksternal itu. Jadi penyebab fragmentasi eksternal itu adalah segmentasi gitu. Segmentasi ini penyebabnya salah satunya ya segmentasi. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu apa bang? Ya betul, pengantar IPC. Nah sebentar lagi kalau
IPC menggunakan proses berkomunikasi dan sinkronisasi. Model IPC yang pertama ada shared memory, yaitu memori bersama. Artinya memori ini bisa dipakai rame-rame dan sangat cepat, yaitu. Dan 2, message passing, yaitu pengiriman pesan, cocok untuk sistem terdistribusi. Terus ada IPC shared memory, yaitu cara kerja satu proses membuat region memori, proses lain melakukan attach. Jadi cara kerjanya adalah satu proses membuat region memori, lalu proses lain melakukan attach. Lalu keduanya dapat membaca atau menulis gitu. Catatan OS tidak mengizinkan akses memori proses lain. Terus shared memory adalah pengecualian yang disepakati proses. Jadi ya udah sepakat lah, udah disetujui. Lalu ada producer consumer atau shared memory. Producer menghasilkan data, konsumer mengambil data. Keduanya berbagi buffer. Perlu sinkronisasi agar konsumer tidak mengambil data dari buffer kosong dan produser tidak mengisi buffer penuh. Gitu. Jenis buffer ada unbounded buffer, yaitu kapasitas terbatas, kapasitas tak terbatas, produser tidak menunggu. Lalu ada bounded buffer, kapasitasnya tetap, artinya terbatas, produser menunggu jika penuh, konsumer menunggu jika kosong. IPC message passing, komunikasi tanpa berbagi address space. Operasi send message, receive message membutuhkan communication link. Isunya atau masalahnya naming, synchronization, and buffering. Message passing atau naming, direct communication, yaitu proses menyebutkan nama tujuan secara eksplisit. Indirect communication menggunakan mailbox atau port. Banyak proses dapat berbagi satu mailbox, yaitu ada. Terus ada message passing synchronization. Block send, pengirim menunggu hingga pesan diterima. Non-block send artinya pengirim langsung melanjutkan. Block receive, menunggu pesan. Non-block receive, mengambil pesan jika ada, dan jika tidak, nol. Terus ada message passing buffering. Buffer menyimpan pesan sementara zero capacity, tidak ada buffer communication jadi buffer menyimpan pesan sementara, zero capacity, tidak ada buffer, komunikasi sinkron penuh. Bounded capacity, buffer terbatas, pengirim menunggu jika penuh. Unbounded capacity, itu buffer tidak terbatas, pengirim tidak pernah menunggu. Baik, kita masuk ke sesi yapping ya. Kita masuk ke sesi yapping yang artinya gue bakal jelasin di sini. Yang tadi udah gue itu. Pertama, komunikasi antar proses atau IPC. Oke, modelnya IPC, mekanisme bagi proses untuk berkomunikasi dan sinkronisasi tanpa saling mengganggu. Lalu model pertama atau shared memory, memori bersama, itu proses berkomunikasi dengan cara membaca dan menulis di sebuah area memori yang disepakati untuk dipakai bersama. Cara kerjanya gimana bang? Jadi satu proses membuat create segmen memori, proses lain melampir. Jadi satu proses membuat atau meng-create segmen memori, proses lain melampirkan atau attach segmen tersebut ke ruang alamatnya. Kelebihannya apa bang? Sangat cepat, secepat akses memori aja.
mantap juga tekan. Terus message passing, yaitu pengiriman pesan. Proses berkomunikasi dengan saling mengirim pesan atau paket data. Cara kerjanya gimana bang? Jadi gini, tidak ada memori yang dipakai bersama. Dia pelit. Tidak ada memori yang dipakai bersama. Berguna di sistem terdistribusi antar komputer. Operasi dasarnya send pesan dan receive pesan. Itu operasi dasarnya. Lalu shared memory, masalah produser konsumer. Jadi gini, definisinya adalah sebuah masalah klasik di mana proses produser menghasilkan data dan konsumer mengonsumsi data tersebut. Solusinya menggunakan buffer. Di dalam shared memory, jenis buffer itu ada unbounded buffer, tak terbatas. Ukuran buffernya tidak dibatasi. Produser tidak pernah menunggu, konsumer menunggu jika buffer kosong. Terus ada bounded buffer, terbatas. Ukuran buffernya tetap. Produsernya harus menunggu jika buffer penuh. Konsumer harus menunggu jika buffer kosong. Kurang lebih seperti itu. Message passing atau naming, penamaan. Proses yang harus di message passing, naming atau penamaan. Proses yang harus memiliki cara untuk merujuk satu sama lain, menentukan tujuan gitu. Komunikasi langsung. Yang pertama komunikasi langsung atau direct. Pengirim atau penerima menyebut nama target yang secara eksplisit, langsung disebutin, gue mau kasih ini. Simetris, send P message, kirim ke P, dan receive Q message, terima dari Q. Nah gitu, keduanya harus saling tahu nama. Jadi kudu tahu nama, kalau nggak tahu nama puyeng. Asimetris, send P message, kirim ke P, dan receive message, receive ID message, terima dari siapa saja gitu. Jadi terus bisa dari nama ke nama atau nama ke siapa saja. Hanya pengirim yang perlu tahu nama penerimanya gitu. Kelemahannya modularitas terbatas. Jika proses ID berubah, semua kode yang memanggilnya harus diubah gitu. Jadi kelemahannya itu terbatas, modularitasnya terbatas. Kalau satu ID berubah, semuanya kudu berubah. Lalu ada komunikasi tidak terbatas, tidak langsung atau indirect. Terus ini menggunakan perantara yang disebut dengan mailbox atau port. Proses pengiriman pesan ke mailbox dan penerima pesan dari mailbox. Proses dapat berkomunikasi jika mereka berbagi mailbox. Proses dapat berkomunikasi jika mereka berbagi mailbox yang sama. Kelebihannya apa bang? Proses tidak perlu tahu nama proses lainnya. Mereka hanya perlu tahu nama mailboxnya. Intinya begini, kalau misalnya di bagian mail komunikasi tidak langsung ini, dia menggunakan perantara. Istilah katanya itu kayak di kartun-kartun kan. Kalau di kartun-kartun orang pakai mailbox tuh, nah kayak gitu. Jadi nggak perlu tahu nih, ini surat buat siapa gitu. Surat buat siapa? Oh suratnya buat si ini. Nggak perlu tahu, udah tahu aja di mailbox. Toh entah juga yang punya bakal ngambil sendiri gitu. Nah kayak gitu. Lalu ada message passing, sinkronisasi. Terus ini apa? Menentukan apakah pengirim atau penerima harus menunggu. Nah itu ada dua cara, yaitu blocking send. Pertama,
Blocking itu ada blocking send, pengirim menunggu sampai pesannya berhasil diterima oleh penerima. Jadi lu kagak bisa ngapa-ngapain sampai pesan nyampe gitu loh. Blocking receive, penerima menunggu sampai ada pesan yang masuk gitu. Terus nah, blocking send tadi sama blocking receive itu, kalau blocking send mengirim menunggu sampai pesannya itu diterima oleh penerima. Jadi gini, lu ngirim pesan, lu tungguin sampai itu pesan diterima, lu baru bisa selesai. Tapi kalau misalnya blocking receive itu lu nungguin gitu, ini orang ngirim nggak, kalau ngirim udah lu baru selesai. Nah gitu. Terus ada non blocking atau asynchronous. Non blocking send itu ada non blocking itu ada non blocking send seperti tadi. Non blocking send, pengirim mengirim pesan dan langsung melanjutkan pekerjaannya, tidak peduli pesan sudah diterima atau belum. Dan non blocking receive, penerima memeriksa mailbox, jika ada pesan diambil, jika tidak ia mendapat nol dan melanjutkan pekerjaan. Jadi gini, kalau non blocking itu atau asynchronous, simpelnya gini, kalau lu mau ini pesan gua taruh di sini, lu mau ambil mau kagak, gua bakalan lanjut kerja. Tapi kalau misalnya blocking, lu kudu tunggu di sini sampai ini komunikasi beres. Nah gitu, sampai lu atau gua selesai berkirim atau menerima pesan. Nah gitu. Terus ada message passing buffering. Message passing buffering ini ada tempat antrian atau queue. Kalau di game ada tuh queue, itu biasanya lagi matching kan. Sementara untuk queue sementara untuk menyimpan pesan yang sedang terkirim. Nah, itu yang pertama, ada zero capacity atau kapasitas nol. Tidak ada buffer. Pengirim harus menunggu atau blok sampai penerima siap menerima. Ini disebut dengan endless post. Pengirim simpelnya gini, kalau yang zero capacity itu sama kayak blocking. Jadi lu mirip sama blocking, jadi kayak lu harus menunggu di sini, stop, nggak boleh kemana-mana sampai penerima siap menerima gitu. Ini disebutnya juga endless post. Terus ada bounded capacity. Bounded capacity atau kapasitas terbatas ini adalah buffer memiliki ukuran n yang tetap, Jika buffer penuh, pengirim harus menunggu blok. Jadi buffer ini dia punya kapasitas. Bounded capacity ini dia punya kapasitas. Kalau dia penuh, lu keblok, kudu nunggu. Terus ada unbounded capacity, kapasitas tak terbatas, yaitu ukuran buffernya nggak terbatas. Lu mau nyimpan apa terserah. Pengirim tidak pernah perlu menunggu blok, gitu. Jadi kalau unbounded, lu kirim, cabut gitu, kirim terus udah pergi. Ini nggak perlu ditunggu sampai titik buta gitu. Jadi begitu kawan-kawan. Itu materi dari saya tentang yang pertama tadi apa? Ya, virtual machine. Dan yang kedua itu tentang manajemen memori. Ya, manajemen memori. Nah, ya, manajemen memori. Mungkin sekian dari saya untuk itu, maka akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya di bagian pertemuan selanjutnya, yaitu bagian mana kawan-kawan? Ya, betul Bang, betul, yaitu adalah proses and thread.
Sampai bertemu kalian di sana oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Saya Genta Rifat Hidayatullah, IF3D, IF3D. Jangan lupa subscribe ya, atau semacamnya lah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra. Saya dari kelas Informatika 3D. Di sini saya akan membahas dari proses manajemen. Proses adalah program yang sedang dieksekusi atau entitas aktif. Yang unitnya itu dasar alokasi sumber daya, seperti memori atau input-output. Nah, anggaplah gedung atau kantor yang dialokasikan seperti alamat dan sumber daya. Thread itu adalah unit eksekusi dasar di dalam proses. Unit dasar juga disebut juga bisa menjadi penjadwalan CPU. Nah, kita anggap itu adalah karyawan yang bekerja di kantor dan dia mengerjakan yang secara spesifik. Nah, kemudian adalah keunggulan. Keunggulan itu memungkinkan konkurensi atau multi-threading untuk meningkatkan responsivitas dan utilasi CPU. Nah, lagi itu siklus hidup proses. Yang pertama kita ada ready ke running. Itu dipilih oleh scheduler atau penjadwalan. Nah, terus selanjutnya ada ke running ke waiting. Itu menunggu operasi input-output atau peristiwa lainnya. Terus selanjutnya adalah running to ready. Nah, itu terjadinya di interupsi atau time slice-nya habis. Nah, selanjutnya adalah PCB atau proses control block. Nah, PCB itu adalah struktur data yang menyimpan semua informasi kritis proses yang dibutuhkan oleh operating system atau OS. Nah, contohnya itu seperti kayak karyawan tuh punya CP atau ID card yang lengkap yang dibutuhkan oleh sang manajer. Nah, isi PCB itu adalah yang pertama ada proses stats dan proses ID atau PID. Dua, ada program counter atau alamat instruksinya berikutnya. Nah, terus selanjutnya ada CPU registers. Nah, yang disimpan saat context switch. Selanjutnya ada informasi penjadwalan dan manajemen memori. Fungsinya itu kayak dari PCB itu adalah untuk memfasilitasi context switch-nya. Selanjutnya adalah penjadwalan proses. Nah, tujuannya itu adalah memaksimalkan utilasi CPU atau bisa disebut juga dengan multiprogramming. Nah, memastikan waktu responnya yang sangat cepat atau time sharing-nya. Antrean utamanya apa sih? Yang pertama ada ready queue, yang dimana prosesnya itu ada di memori utama yang siap menunggu CPU. Terus selanjutnya ada job queue-nya. Itu adalah semua proses yang ada di dalam sistem. Jenis scheduler itu yang pertama ada long terminate, yang dimana itu mengontrol derajat multiprogramming ya, atau disebut utilasi CPU tadi. Nah, selanjutnya ada short terminate, yang dimana memilih proses tadi ready queue untuk dieksekusi oleh CPU. Dan kita ada context switch. Nah, context switch itu adalah tindakan yang menyimpan status proses yang berjalan, yang disebut juga state save ke PCB-nya, dan memulihkan status proses lain atau disebut juga state restore dari PCB. Nah, contohnya seperti Anda itu adalah CPU, Jika Anda dimatikan, pastilah proses itu akan disimpan ke state save yang seperti itu, state save ke PCB. Terus akan dilanjutkan oleh orang lain yang disebut juga dengan state restore dari PCB. Nah, kapan sih terjadinya? Jadi itu ketika ada interupsi atau penggantian sistem, misalnya kayak sistem call input output. Nah, konsekuensinya sendiri itu adalah memungkinkan multitask, terus menghasilkan overhead ya, waktu CPU yang tidak produktif. Selanjutnya operasi prosesnya, pembuatan proses atau creation, yang dimana itu pembuatan proses itu menciptakan hasil dari menciptakan cheat proses. Nah, terus bisa membentuk juga dari pohon proses atau disebut tree of processes. Nah, eksekusinya itu induk dapat berjalan dengan konkuren atau menunggunya, yang disebut codingannya itu wait anak sama dengan anak selesai. Nah, terminasi proses itu atau terminasinya gimana sih? Nah, yang pertama adalah proses pemanggilan exit atau setelah selesai. Nah, OS-nya mendealokasikan semua sumber daya. Terus terminasi paksa, contohnya kayak induk dapat memaksa anaknya berhenti. Nah, istilah kritis itu gimana sih? Nah, kayak contohnya itu proses zombie. Ya, selesai tapi PCB belum diambil. Nah, yang terakhir adalah Inter-Process Communication atau IPC. Nah, terdapat dua model sini, yaitu ada share memory dan message passing. Nah, yang pertama itu mekanisme dari share memory itu adalah proses berbagi wilayahnya memori yang sama.
Sedangkan dari message passing itu prosesnya bertukar pesan melalui kernelnya. Nah, keunggulannya tuh sangat berbeda. Yang pertama dari set memory adalah sangat cepat, tapi rawan masalah sinkronisasinya dan race condition. Sedangkan dari message passing itu adalah lebih mudah diimplementasikan, tetapi sangat lambat atau karena itu overheat. Mungkin sekian dari slide saya yang sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang telah kami sajikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.